Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah alamin, alhamdulillah rabbil alamin, la syarika lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala aidan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul aliyul azim. Sidang Jumat, sidang Aidil Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kita berupa nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Sebagai hambanya, kita wajib bersyukur atas anugerah telah Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Allah memanggil kita semuanya. Allah mengetuk hati kita semuanya untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan tersebut. Pada siang harinya kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama mulai dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Kemudian kita berusaha juga untuk menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian mengurangi pahala daripada puasa tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, di dalam bulan Ramadan tersebut, kita dianjurkan melaksanakan, yakni melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail atau sholat tarawih. Lebih kurang beberapa lama kita digembleng sedemikian rupa, tujuannya tak lain tak bukan agar memudahkan diri kita untuk ada reaksi beribadah kepada Allah dalam melaksanakan sholat tersebut. Sholat wajib kita tunaikan, kemudian
Sholat sunnah juga kita tunaikan. Ada koneksi hal yang prinsip kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu koneksi langsung. Kemudian para Allah, berikutnya kita di saat kita berpuasa tersebut, kita pun dianjurkan untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut. Kemudian kita baca dari huruf per huruf, kita baca dari ayat ke ayat sampai kita baca, bahkan sampai ke khatam 30 juz. Bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita baca selama ini, insya Allah, pertama menerangi hati kita, yang kedua menjadi obat bagi batin kita, yang ketiga bahwasanya dengan memperdalami membaca Al-Quran tersebut, kita makin wawasan pengetahuannya, yang berikutnya makin kuat, makin teguh ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati kita semuanya, dipermudah untuk bersedekah. Sedekah tersebut pada intinya Rasulullah SAW pernah menyebutkan, pertama, sedekah itu mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua, mensucikan harta kita. Yang ketiga, menenangkan kepada batin kita. Dan yang berikutnya, terjadilah hubungan sosial di antara sesama. Tidak ada lagi jarak antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dan fakir dan seterusnya. Maka dalam hal ini, selama bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita perbanyak ibadah. Dua hal yang terdapat dari hal ini. Pertama, yakni terjaring, yakni ibaratkan internet, bahwasanya langsung terkoneksi antara manusia dan Rabb-nya. Hablul minallah, yakni ada hubungannya antara Allah kepada hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai hambanya yang dhaif. Namun di balik kedaifan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini makhluk yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah memberikan kita akal dan pikiran. Allah membentuk kita bentuk yang sempurna. Maka dalam hal ini Allah pun juga memberi nafsu kepada kita. Pada hakikatnya, dari hal nafsu tersebut, Allah telah berikan kepada kita. Bukan nafsu tersebut harus dibunuh, tetapi harus dikendalikan. Ibaratkan kuda, ada talinya. Kemudian dengan tali kekang tersebut, apabila kuda mau jalan ke kanan dan ke kirinya, ini diluruskan kembali oleh tali kekang tersebut. Kemudian yang berikutnya, mau diberhentikan atau mau maju kuda tersebut, itu tergantung daripada yang mengendalikannya. Begitu juga hakikatnya, nafsu yang ada pada manusia tersebut bukan dibunuh tapi dikendalikan. Apa pengendalikannya? Yakni salah satu diantaranya iman yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya yarfa'illahu allazina amanu minkum. Dengan adanya iman tersebut, manusia diangkat derajatnya, yakni yang tadinya hina diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mulia. Kemudian dengan iman tersebut manusia pada hakikatnya dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Kemudian dengan iman tersebut manusia dapat menjalin hubungan antar sesama manusia lebih baik lagi. Karena apa? Pergerakan yang ada di dunia ini, Allah sendiri menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanyalah beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini ada dua yang kita dapati. Pertama, adanya koneksi kepada Allah, hablum minallah. Kemudian yang berikutnya,
munculnya koneksi antar sesama manusia, kepedulian. Selama kita melaksanakan ibadah puasa, maka dapat kita rasakan lapar dan haus, getir, lemah badan ini. Dengan adanya kita berpuasa pun kita merasakan inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin. Kemudian ada rasa empati kepada mereka, sehingga kita yang memiliki harta, memiliki rezeki sedikit, maka dengan mudah kita memberikan mereka pesedekah, memberikan sedekah. Oh, inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang fakir dan miskin, maka kita tidak enggan lagi untuk memberikan sedekah dan zakat tersebut kepada mereka. Kaum muslimin jazakumullah, maka dalam hal ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di antar sesama manusia, menjaga penuh kasih sayang, ini merupakan satu anjuran kepada kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya manusia itu hidup dalam keadaan hina dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, bahwa manusia hidup dalam keadaan hina, terkecuali mereka pandai menjaga hablul minallah dan hablul minan nas. Sidang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hablul minan nas ini merupakan satu hal yang wajib kita kerjakan dengan secara baik, sopan, santun, ramah, jujur dan berikutnya. Ini merupakan satu anjuran. Kenapa kaum muslimin jazakumullah? Misalnya kita ahli ibadah, kemudian kita ahli zikir, ahli membaca Al-Quran, berikutnya kita juga ahli memakmurkan masjid, bahkan kita zikir sampai menangis, kemudian kita berdoa sampai menangis, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya mereka ini enggan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, kemudian pelit terhadap orang-orang fakir dan miskin. Ini jadi masalah. Kemudian berikutnya begitu juga, ada orang yang ahli bidang masyarakat, membantu segala macam, kalau ada kegiatan teroyong paling cepat hadirnya. Kemudian berikutnya kalau ada roda, tetap dia ikut mengambil andil di situ. Namun hal ini tidak ada kelelasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga jadi masalah. Sebab apa? Salat merupakan satu kewajiban, puasa satu kewajiban. Nah, maka kedua-duanya ini wajib harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang katakan bahwasanya apabila manusia berjalan dengan baik dikatakan insan yang kamil, dan orang-orang dikatakan mukhlisin. Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah kaitannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam satu hal, yakni seseorang yang kaitannya yang ahli di bidang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya baik, puasanya baik. Kemudian dalam hal ini terjadilah dialog antara Nabi Yahya kemudian dengan syaitan. Kemudian Nabi Yahya bertanya kepada syaitan, "Setan, apa yang kira-kiranya kamu yang sangat kamu benci di muka bumi ini? Kemudian siapa yang sangat engkau cintai, ya setan?" Setan menjawab, pertama yang saya kasihi dan sangat saya sukai dicintai, yakni seorang mukmin. Seorang mukmin tersebut namun dia tidak pandai menjaga hubungan antar sesama manusia, yakni walaupun dia ahli zikir, ahli ibadah dan segala macam, namun dia itu pelit, tidak mau peduli kepada orang-orang yang fakir, tidak mau peduli kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini saya sangat menyukai dirinya karena kefakirannya. Kemudian siapa lagi yang kau benci? Ya setan, sesungguhnya yang kami benci yakni orang pada hakikatnya ibadahnya biasa-biasa saja, namun dia itu orangnya sangat dermawan. Yang berikutnya, dia sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya, walaupun dia ibadahnya biasa-biasa saja. Karena apa?
Orang yang seperti ini dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika dia peduli kepada lingkungan sekitarnya, ketika dia peduli dengan masyarakat sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah kepada dirinya sehingga dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya benci kepada orang dermawan, kemudian saya suka kepada orang mukmin tapi dia tidak mau bersedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini yang wajib kita pegang dalam kehidupan ini. Kita harus bisa sejalan kedua-duanya. Pertama, yakni kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita sudah sholat wajib sudah berjamaah, kemudian sholat sunnah berjamaah, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah melaksanakan i'tikaf di masjid, tetap dipertahankan di luar bulan Ramadan. Yang berikutnya, kita sudah terbiasa bersedekah dan mengeluarkan zakat mal kita, tetap kita keluarkan setiap saat dan setiap waktu, dan bahkan setiap waktu untuk tersedekah. Sebab sesungguhnya sedekah tersebut menenangkan batin kita, mensucikan diri kita, kemudian mendatangkan barakah dalam hidup dunia dan hidup di akhirat kelak nantinya. Barakallahu lakum Qur'anul azim wa nafa'ana ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Amin anta khairur rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal muttatahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbi irhamna wajiburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami mohon pinta kepadamu ya Allah, wa tawila umurana, kau panjangkan usia kami ya Allah, dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, kau sehatkan badan kami ya Allah, di tahun depan kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Kau berikan kami kemudahan untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, pinta kami kepadamu ya Allah, selama bulan Ramadan ini kami telah menunaikan segala perintahmu dan kami telah meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Ya Allah, pinta kami kepadamu ya Allah, terimalah solat kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah tartil baca Al-Quran kami, dan terimalah segala sedekah kami, terimalah zakat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan itu nanti ya Allah menjadi sahabat-sahabat kami dan teman kami nanti ya Allah, apabila kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, pinta kami kepadamu ya Allah, pada hari ini kami minta kepadamu, yakni ampuni dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihlah kedua orang tua kami sebagaimana ia mengasihi kami di waktu kecil ya Rabb. Ya Allah, apabila orang tua kami telah Engkau panggil ya Allah, maka pinta kami ya Allah, makamnya yang sempit telah Engkau lapangkan ya Allah. Jika makamnya itu panas, Kau sejukkan ya Allah.
Jika makamnya gelap, Kau berikan cahaya ya Allah. Jika mereka ya Allah dalam keadaan kesusahan ya Allah, maka hiburlah mereka ya Allah, dan jadikan makamnya taman-taman surga begitu indah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya salam minta kami kepadamu, wujudkan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seluruh anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepadamu, berbakti kepada orang tuanya, berguna buat nusa bangsa dan agama. Ya Allah, sesungguhnya kami menyadari hidup ini pasti ada batasnya. Ya Allah, kami menentukan, Engkau yang menentukan semuanya ya Rabb. Maka minta kami kepadamu, jika malaikat Israel Kau utus, Kau pisahkan antara ruh dan jasad ini, maka jemputlah kami ketika kami dalam keadaan beriman ya Allah. Jemputlah kami ketika kami sedang beriman ya Allah. Ya Allah, ketika ruh dicabut ya Allah, izinkan lisan kami terakhir kali itu mampu menyebut kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, alangkah bahagianya kami jika kami Engkau jemput dalam keadaan beriman, dan lisan ini mampu menyebut kalimat La ilaha illallah. Rasulullah pun berkata, barang siapa di akhir kalamnya menyebut kalimat La ilaha illallah, maka mereka udkhulul jannah, maka sesungguhnya mereka ahli surga. Maka jemputlah kami ya Rabb dalam keadaan beriman, jemputlah kami ya Rabb dalam keadaan bertakwa. Ya Allah Tuhan kami, pinta kami kepadamu ya salam, hindarkan bala dalam diri kami, hindarkan musibah dalam keluarga kami, hindarkan musibah dalam negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Hindarkan kami selain bencana ya Allah, hindarkan kami dari musibah ya Allah. Kepadamu lah kami mohon dan pinta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.